Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online di KPS Roja di rumah. Kebaktian minggu ini kita menggunakan tata kebaktian minggu model kedua dalam rangka Minggu Paskah kelima. Jemaat diundang berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3 bait 1. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 10 Mei 2020 kita memasuki kebaktian dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-12 yang berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Kidung Jemaat 208. Silakan. Di hari-hari yang telah kita lewati, tentu ada dosa, ada kesalahan, ada kekhilafan kita, karena kita adalah manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah kita. Kita mengawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Ya Allah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Namun kami tahu, ya Allah yang penyayang, Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Oleh karena itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya sebagai pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Perengkap Kidung Jemaat 39. Sebagai berita anugerah pengampunan, dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Darah-Mu Yesus
kita yang telah mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah. Sebagai umat Allah yang telah menerima anugerah pengampunan, marilah kita hidup menurut firman-Nya, sesuai dengan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-36 yang berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Kidung Jemaat 412. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menghayatinya, dan baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur untuk setiap langkah kehidupan yang telah kami lewati, telah kami jalani. Ada banyak sekali limpahan rahmat dan anugerah-Mu. Ada banyak sekali hal yang membuat kami sepatutnya bersyukur kepada-Mu. Bahkan ketika kami melihat pergumulan-pergumulan di masa lalu, dan Tuhan yang setia menuntun kami sehingga kami boleh melewati pergumulan itu, bahkan menjadi pemenang atasnya, sudah sepatutnya kami bersyukur atas semua itu. Bahkan ya Allah, pergumulan itu sendiri pun kami yakini sebagai berkat dari Tuhan, sebagai cara Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan pada saat ini ya Allah, kami hendak belajar bersama-sama dari firman Tuhan, agar iman kami pun terus bertumbuh. Kami belajar bersama-sama bahwa Tuhan yang Maha Baik tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami hendak belajar untuk senantiasa mempertaruhkan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pihak yang tidak pernah melanggar janji-Mu bagi kami. Engkau senantiasa menggenapi setiap janji-Mu. Dan biarlah dengan keyakinan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penolong, biarlah kami pun dapat meneladani Tuhan yang telah menyelamatkan kami juga. Tolong kami ya Allah dengan hikmat Tuhan, agar kami mengerti memahami firman Tuhan yang akan diperdengarkan. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan daftar pembacaan Alkitab yang telah disiapkan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, hari ini tanggal 10 Mei 2020, kita akan membaca dan menghayati dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu menerima sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, saya ulangi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pembacaan Alkitab ini ada satu kata yang berulang-ulang itu diucapkan, berulang kali. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, satu kata ini jumlahnya itu paling banyak dibandingkan kata yang lain. Ada yang mencoba untuk menebaknya atau mencoba menghitungnya? Kata apa? Kata apa? Kata apa yang berulang-ulang kali dari ayat 1 sampai 14? Ada? Percayalah. Betul, Bu. Percayalah. Apa maksudnya? Mengapa berulang kali kata-kata ini dimunculkan di dalam bagian ini? Apakah tidak ada kata-kata yang lain? Atau memangnya apa yang sedang terjadi? Sehingga kok muncul atau sengaja dimunculkan kata ini berulang-ulang kali? Nah, kalau kita mau melihat secara menyeluruh Bapak Ibu, Saudari, dari proses di pasal sebelumnya, mulai dari pasal 13, 14, nanti sampai pasal 17, kira-kira begitu satu paket ini. Maka nampaknya Tuhan Yesus, khusus di dalam bagian ini, hanya hendak mendongkrak dari sisi rasa, hendak mendongkrak dari sisi batin setiap muridnya yang ada saat itu. Yang nampaknya ada sedikit keraguan, masih belum nangkep maksud 3 tahun ini bersama-sama dengan Kristus ini, dengan Tuhan Yesus ini apa gitu loh. Masih seperti samar-samar gitu loh. 3 tahun. Makanya juga di salah satu bagian ketika Filipus bertanya gitu kan, Yesus malah tanya balik, merespon balik, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, gitu. Kira-kira begitu kan ya? Ini kan mau menggambarkan bahwa nampaknya ada sesuatu yang masih samar-samar. Secara batin itu masih belum klik banget gitu loh. Belum
total gitu percaya. Dan karena itu juga Tuhan Yesus bahkan sampai dengan mengungkapkan kalau nggak percaya juga, paling tidak percayalah karena pekerjaan-pekerjaannya. Ayat yang ke-11 kan begitu ya. Kalau kau belum percaya juga, aku ini begini, Tuhan begini, paling tidak lihat dong kerjaannya, karya-karyanya, apa yang dihasilkannya, apa yang diwujudkannya. Maaf, sedikit menyinggung, sedikit menyimpang gitu ya, bicara sedikit perpolitikan di negara ini gitu loh, tentang orang yang meragukan si A, si B, si C dan sebagainya. Bahkan juga termasuk pemerintah kita. Kalau kau tidak percaya bahwa pemimpin kita ini adalah orang yang nasionalis, yang berjuang untuk rakyat dan sebagainya, kalau memang nggak percaya, paling enggak lihatlah realita. Kalau nggak percaya sama orangnya, paling nggak percayalah pada apa pekerjaannya, apa yang dihasilkannya. Kira-kira begitu kan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak Tuhan, memang satu kata kunci di dalam perikop ini adalah kata percaya. Nah, percaya yang seperti apa? Percaya yang nuntut bukti? Apa sih perbedaan iman dengan percaya gitu kan? Kadang-kadang kan itu kan dekat sekali ya antara iman, percaya gitu kan. Kalau di surat Ibrani, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu. Buktinya, iman itu sendiri adalah bukti. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan percaya? Saya ambil contoh begini. Saya cerita sesuatu. Satrio, saya dulu hampir mati loh. Saya tahun 2003, Satrio, saya hampir mati loh. Wah, mungkin cerita panjang lebar, saya cerita panjang lebar, memberikan kesaksian saya dan sebagainya. Mungkin Satrio akan coba mikir-mikir, apa benar ceritanya Pak Sulu? Pak Sulu kan sehat gitu kan, kuat lagi kelihatannya kan, berotot gitu kan. Waktu adu panco aja sama Pak Primo menang. Oh, belum pernah gitu. Belum Pak ya, belum. Ototnya kuat, masa sih pernah hampir mati. Apalagi dengan wajah yang ganteng itu, kayaknya nggak mungkin deh. Lebay bener. Kan masih bertanya-tanya, bener nggak sih ceritanya Pak Sulu gitu kan ya? Apa yang dibutuhkan Satrio untuk percaya? Bukti, betul Bu. Bukti. Buktinya apa? Wow, bisa dicari. Buktinya itu bisa macam-macam. Bisa kesaksian dari orang-orang yang pernah tahu bahwa si Sulu ini hampir mati, kan gitu kan? Bisa mencari informasi. Bukti yang lebih lebih membantu untuk percaya misalkan apa? Wah, ada nggak rekam medisnya waktu dirawat? Bener nggak? Iya kan? Oh, yang kayak gitu kan susah untuk terbantahkan kan? Wah, ketika dapat buktinya baru percaya. Nah, hari ini pun kita belajar bicara tentang kepercayaan yang seperti itu. Percaya karena memang ada bukti. Percaya karena Allah yang Maha Baik telah menunjukkan karyanya bagi kita. Tidak perlu lagi kita meragukan Tuhan yang hadir, yang telah menjelma diri dalam sosok manusia. Itu adalah Tuhan yang memang nyata, hidup bagi kita, Bapak Ibu Saudari. Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Apa buktinya? Lihat ke belakang, karya-karya yang sudah dilakukannya. Orang buta yang sejak lahir melihat. Mana ada peristiwa itu sebelumnya? Betul kan? Orang yang mati bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan. Orang yang lumpuh setelah sekian puluh tahun. Ingat peristiwa yang di kolam Bethesda? Itu kan udah tua dia. Karena lumpuh, nggak ada yang bopong dia saat kolam itu bergoncang kan? Selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan dia mungkin sudah mulai lumpuh sejak Tuhan Yesus belum lahir mungkin kan? Tapi apa yang terjadi? Disuruh angkatlah tilammu, berjalanlah. Langsung jalan.
Apalagi coba yang bisa kita lihat? Bukti-buktinya sudah banyak. Termasuk juga peristiwa-peristiwa mujizat yang lainnya. Apa? 5 roti dan 2 ikan. Jadi banyak sekali makanan. Sisanya berapa? 12 bakul katanya. Disebutkan demikian. Untuk berapa ribu orang? 5.000 orang laki-laki. Yang disebutkan baru laki-lakinya. Gimana yang perempuannya? Mungkin ada juga kan? Bagaimana dengan peristiwa yang angin sakal di danau, di Galilea? Apa yang terjadi? Tidak pernah ada kejadian berdiri di depan di buritan itu ya, lalu berhenti gitu kan, meredakan, berhenti. Kuasa macam apa yang bisa seperti itu? Juga termasuk peristiwa ketika Tuhan Yesus memindahkan legion kepada kumpulan babi-babi. Semua karya itu menjadi bukti nyata, Bapak Ibu Saudari, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dan lebih lagi dari itu, Tuhan juga telah menunjukkan keteladanan, bukan hanya soal mujizatnya, tetapi juga soal keteladanan kasihnya, soal keteladanan hidupnya. Oleh karena itu, bagi kamu semua yang masih percaya, kira-kira Tuhan masih mau ngomong gitu kepada para muridnya, bagi kalian masih belum percaya, percayalah. Percayalah. Kalau tidak percaya juga, paling tidak lihatlah pekerjaan-pekerjaannya, buah-buah yang dihasilkannya. Nah, dalam konteks kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Apa buktinya? Sampai saat ini di tengah-tengah himpitan corona, di tengah himpitan COVID-19, kita masih survive. Kita masih bisa bertahan, kita bisa saling menguatkan, kita punya semangat, kita punya pengharapan. Kan itu bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang hadir, sebagaimana sering kita akui dengan sebutan Immanuel, Allah beserta kita. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Ini kan yang kita yakini, ini yang kita imani, ini yang kita percayai karena kita telah melihat buktinya. Dalam kehidupan ini, Tuhan telah menunjukkan buktinya. Kesetiaannya untuk tetap mengasihi kita rasakan hari demi hari. Termasuk juga ketika banyak orang tidak sadar bahwa Tuhan telah memberikan berkat setiap hari bagi kita. Dalam bentuk apa? Nafas. Sering kali orang meremehkan ini, nafas. Tapi ini adalah bukti bahwa Tuhan itu hadir buat kita. Dan karena Tuhan telah menunjukkan bukti, semua bukti itu kepada kita, maka kita yang percaya kepadanya pun mestinya sudah sepatutnya melakukan apa yang selama ini dicontohkannya. Kalau selama ini Tuhan telah menunjukkan cinta kasih-Nya, telah mendidik, mengajar, dan mencontohkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, pun kita yang percaya hidup di dalam Kristus, maka hidup juga seturut dengan keteladanannya. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi ternyata sikap dan perilaku hidup kita penuh dengan kebencian, hidup dan perilaku kita penuh dengan pikiran-pikiran negatif, prasangka-prasangka buruk, bahkan juga termasuk fitnah sana, fitnah sini, dan sebagainya. Kalau kehidupan kita justru malah membuat situasi yang buruk bagi dunia, jangan-jangan ini menjadi petanda bahwa kita masih belum percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, saya hendak mengingatkan kita bersama-sama. Situasi sulit yang saat ini kita hadapi ternyata tidak membuat kita terpuruk, karena ada Tuhan yang telah menunjukkan bukti cinta kasih-Nya bagi kita, membuat kita hidup. Maka sebagai bukti kita mempercayai Tuhan kita ini, bukti bahwa kita ini adalah anak-anak-Nya, hiduplah sesuai dengan keteladanan Kristus. Hiduplah juga dengan penuh pengharapan.
Karena Allah kita memang Allah yang senantiasa memberikan pengharapan, semangat yang tidak pernah padam. Belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, terus menerus belajar saling mengasihi. Karena belajar untuk mengasihi ini tidak pernah ada kata akhir. Kalaupun ada kata akhir, itu pada saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kan begitu ya Bapak Ibu? Belajar untuk terus berproses dalam hal ini. Tantangan hidup yang kita hadapi sangat rentan memang, membuat kita kehilangan mentalitas kita untuk mengasihi. Tantangan hidup yang sedang kita alami saat ini sangat mungkin menggoda kita, membuat kita menjadi sangat egois. Betul. Tapi disinilah kita perlu berproses bersama-sama. Bagaimana tantangan hidup ini kita ubah menjadi kesempatan untuk kita menunjukkan cinta kasih yang tulus, cinta kasih yang ikhlas, sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah, bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Percayalah kepadanya dengan cara melakukan yang Ia contohkan, dengan cara melakukan apa yang telah Ia teladankan bagi kita. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus, telah diselamatkan, telah memperoleh cinta kasih yang begitu luar biasa dari Allah. Nyatakanlah juga cinta kasih ini bagi dunia, bagi setiap orang yang membutuhkan, secara finansial, secara psikis, jasmani, rohani, kepedulian kita, empati kita. Bukan hanya mereka yang terdampak secara finansial juga, tapi juga mereka yang menjadi korban dari berbagai macam tindak ketidakadilan. Sekedar memberikan informasi Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 bulan ini, saat Indonesia mulai mengisolasi diri, membatasi ruang gerak kita, saat banyak orang lebih banyak beraktivitasnya di rumah, ternyata kekerasan dalam rumah tangga malah semakin meningkat. Sinyal apa ini? Sinyal bahwa masyarakat di Indonesia sedang membutuhkan kekuatan dan penguatan secara spiritual. Sinyal bahwa kita perlu dirawat secara batin, bukan hanya soal fisik. Gereja mestinya juga ikut terlibat dalam hal ini. Siapa itu gereja? Kita orang-orangnya. Sadarilah bahwa kita yang telah mendapatkan cinta kasih dari Allah perlu juga memberikan perhatian, kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sudah mulai stres, sudah mulai bosan hidup begini di dalam rumah saja, yang dilihat orangnya itu saja, jadi rada bosan gitu kan. Apalagi yang sudah berumah tangga puluhan tahun, bosan gak sih itu melihat wajah suaminya yang kayak begitu, lihat wajah istrinya yang begitu? Mestinya gak bosan ya, mestinya enggak kan. Tapi dalam suasana seperti ini, godaan untuk jadi bosan itu besar sekali godaannya. Betul ya Bapak Ibu? Inilah yang bisa kita ambil, kesempatan ini yang bisa kita ambil. Bagaimana kita dapat memulihkan diri kita supaya tidak lagi bosan, supaya tetap semangat, supaya tetap happy. Walaupun kita bekerja dan beraktivitas dari rumah, tetap happy. Berinteraksi dengan orang-orang yang itu saja, tetap happy, bahagia. Kita perlu. Gimana caranya? Macam-macam, banyak cara. Dengan kondisi saat ini yang paling dominan sepertinya adalah alat komunikasi kita lewat media sosial. Manfaatkan itu. Ingat khotbah saya yang lalu, termasuk juga yang di KRT yang minggu, bahwa kalau selama ini kita mungkin hanya ngirim kata-kata saja, mungkin orang malas ngebacanya, coba sekali-kali bikin video apa, ya video apapun lah itu. Lihat ada ayam lagi berkelahi dengan sesama ayamnya, di videoin untuk apa? Satu ayamnya diambil, disembelih, terus dibagi ke orang lain, kan jadi berkat ini ya kan? Macam-macam. Video misalkan Satrio bikin apa di rumah, atau Lia bikin apa di rumah, bikin bercanda. Saya senang loh yang status atau apa yang di Instagram apa
Soalnya mamanya Sachi sempat ngelihat itu. Kalian bertiga ikutin kayak apa itu? Power Ranger ya? Itu kan jadi inspirasi gitu kan. Gimana gayanya? Senang saya. Muncul pertama siapa? Si Uli ya. Uli. Terus si Gita. Terus Lia. Wah. Itu kan jadi hiburan gitu loh. Betul nggak? Dalam suasana yang penuh kebosanan saat ini, cara kita mengasihi orang lain adalah dengan memberi hiburan juga Bapak Ibu. Karena kebutuhan kita bukan hanya kebutuhan jasmani, betul? Tapi juga kebutuhan psikis kita. Kebutuhan rohani, spiritualitas kita juga perlu dijaga, dipelihara. Nah mari, siapa tahu ada yang bikin video yang lain lagi, menginspirasi. Juga maaf nih kalau saya menyinggung nama yang lain. Saya senang beberapa waktu ini, gak apa-apa ya saya sebut namanya ya, Pak Sitanggang. Itu bapaknya Pak Prima, bukan Pak Sitanggang muda ini. Pak Sitanggang itu mengirimkan video yang inspiratif sekali tentang bagaimana memberikan cara berpikir yang tepat tentang anak kepada orang tua terutama. Bicara soal kotor, orang kan selama ini bicara tanah itu kotor, tapi ternyata dengan kekotoran itu ada kreativitas, ada pengembangan kemampuan dari anak-anak. Lalu apa? Ada banyak sekali video-video, itu bisa kita tonton, kita nikmati bersama-sama, saling berbagi tayangan yang inspiratif. Itu akan menguatkan kita Bapak Ibu. Jadi mari kita mengikuti keteladanan dengan cara apa? Menunjukkan kepedulian kita, empati kita kepada setiap orang. Sekali lagi bukan hanya soal kebutuhan fisik, tapi juga psikis kita. Semoga dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Roh yang Kudus, kita mampu meneladankan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa kita memang percaya padanya. Tuhan memberkati. Nyanyian respon, mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karya-Nya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia. Marilah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala tempat dan tempat. Dan pada kesempatan ini kita akan menyatakan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan.
dan persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti akan dapat diserahkan ke majelis sektor, dapat juga ditransfer melalui rekening gereja yang sudah tertulis di warta jemaat, atau dapat diserahkan setelah kondisi sudah membaik. Kita akan mendengarkan nas yang akan mengiringi persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita akan memuji nama Tuhan dari MKB 133. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tua pun lapang. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Diundang untuk bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Syukur padamu ya Allah untuk segala berkat kasih anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini tangan kami terulur untuk memberi, bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Tuhan, tapi semua oleh karena kasih dan anugerah. Dan yang Kau berkati persembahan kami ini untuk boleh terpakai di kerajaan-Mu, untuk pelayanan-Mu di tempat ini GKP Soja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat terkasih, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Bidang peribadahan. Kebaktian Minggu dilakukan di rumah masing-masing jemaat dengan pelayan firman Bapak Pendeta Suluh Sutia. Adapun tema minggu ini, percaya kepadanya melakukan yang ia contohkan. Kebaktian-kebaktian dan kegiatan yang dilakukan secara online. 1. Kebaktian anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu pukul 09.00. 2. Kebaktian remaja pada hari Minggu pukul 16.00. 3. Kebaktian kaum perempuan pada hari Selasa minggu pertama dan ketiga pukul 17.00. 4. Kebaktian rumah tangga sektor 1 sampai 3 pada hari Rabu pukul 19.30. 5. Katekisasi reguler pada hari Jumat pukul 16.00. 6. Kebaktian kaum pria pada hari Sabtu minggu kedua pukul 19.00. 7. Kebaktian pemuda pada hari Sabtu pukul 19.00. 8. Pelayanan konseling secara online pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Bidang pembinaan. Persiapan guru sekolah minggu. Persiapan guru sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 secara online lewat aplikasi Zoom.
Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi. Persiapan Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan-kegiatan sepekan yang ditunda. Komisi Pelayanan Perempuan, latihan paduan suara, dan latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Komisi Lansia Maranatha, latihan paduan suara, dan latihan paduan suara GKP Klasis Wilayah Bekasi. Dukungan dana COVID-19 lingkup GKP Seroja. Sesuai kesepakatan dalam sermon tanggal 17 April 2020, maka Majelis Jemaat melakukan penggalangan dana untuk membantu warga Jemaat GKP Seroja yang terdampak langsung secara finansial akibat pandemi COVID-19. Setiap warga jemaat dapat memberikan dukungannya berupa 1. Dana yang dapat ditransfer ke rekening gereja dengan data sebagai berikut. Nama, Indria Irawati _GKP Seroja, nama bank, Bank Mandiri, nomor rekening 166-00666-00008, dengan mencantumkan pesan dukungan dana bagi warga. Kedua, barang berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan masker kain. Barang bisa dihimpunkan di pastori kepada Bapak Catur di bawah tanggung jawab Komisi DPS, Ibu Mimi, dan tim. Adapun pemberian bantuan tahap pertama telah dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei dan Sabtu 2 Mei kepada 16 keluarga. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Seroja mengucapkan terima kasih atas partisipasi para donatur yang telah memberikan bantuannya kepada warga Jemaat GKP Seroja yang terdampak pandemi COVID-19, baik melalui transfer maupun berupa barang. Tuhan Yesus memberkati. Kedai online. Dalam rangka menyingkapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKP Seroja membuat program peningkatan ekonomi warga jemaat dengan cara membuka kedai online. Secara prinsip, program ini diprioritaskan untuk membantu warga jemaat yang paling terdampak secara finansial akibat pandemi COVID-19 ini. Program ini adalah program jual beli produk makanan minuman rumahan, yaitu makanan minuman yang dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan utama ataupun juga makanan ringan yang permodalannya berasal dari keluarga itu sendiri. Secara teknis, makanan minuman yang diperjualbelikan akan ditampilkan pada daftar menu kedai online dengan harga yang ditentukan oleh produsen atau penjual. Pengantaran akan memaksimalkan Koperjek. Adapun seluruh biaya pembelian dan biaya pengantaran ditanggung oleh pihak pembeli. Program ini akan digulirkan per hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Aprilianto Budi Santoso dengan nomor handphone yang tertera dalam Warta Jemaat. Schedule tahapan pemilihan Majelis Jemaat dan pengawas perbendaharaan Jemaat GKP Jemaat Seroja. Dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang berkembang saat ini, dan dengan memperhatikan arahan pemerintah, maka dengan ini kami memberikan beberapa jalan untuk kita menghimpunkan surat suara. Yang pertama, warga jemaat dapat memfoto surat suara yang sudah diisi, kemudian mengirimkannya kepada panitia penanggung jawab sektor. Kedua, warga jemaat dapat menyerahkannya secara langsung kepada penanggung jawab sektor pada saat situasi memungkinkan. Panitia penanggung jawab per sektor, Sektor 1, Ibu Elizabeth Boru Pasaribu, dan Bapak Patar H. Gurning. Sektor 2, Saudari Jessica Ora IP Nainggolan, dan Ibu Kartika Utami. Sektor 3, Bapak Febianus Maharano dan Ibu Hervina Boru Pasaribu. Sektor 4, Saudara Arianto H. Marpaung
dan Bapak Joni KB. Sektor 5, Saudari Nova Octavia Gultom dan Bapak Januari M. Lubis. Sektor 6, Saudara Stephen Pratama dan Bapak Haryanto E. Gultom. Batas penghimpunan surat suara diperpanjang sampai dengan akhir tanggal 17 Mei 2020. Berita kelahiran. Telah lahir putra kedua dari keluarga Bapak Yantono Simamora dengan Ibu Beauty Laras Pramesti Buru Tambunan pada tanggal 3 Mei 2020 di Rumah Sakit Hermina Bekasi yang diberi nama Kevin Hiro Simamora. Kami segenap majelis jemaat dan jemaat GKP Seroja mengucapkan selamat atas kelahiran putra yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Marilah kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, hidup kami mutlak berada di dalam tangan Tuhan. Segala pengalaman di dalam hidup kami yakini sebagai cara Engkau menempa kami dan membentuk iman kami menjadi semakin kuat, sekaligus kesempatan agar kami dapat membuktikan iman kami ini melalui perbuatan. Sebagaimana firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan agar kami kembali mempraktikkan apa yang telah Tuhan Yesus teladankan. Oleh karena itu ya Allah, kami pun percaya bahwa Engkau berkenan untuk memperlengkapi dan mendampingi kami sehingga kami mampu menjalani hidup sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Ya Allah, kami bersyukur untuk nafas hidup beserta dengan segala pengalaman hidup kami yang telah menunjukkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekejap pun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia hari demi hari terhadap kami, terlebih terhadap anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Di antaranya adalah Saudari Rosti Boru Simangunsong, Bapak Luat Halomoan Ambarita, Bapak Arnoldus Sanaki, Ibu Tiar Hotriama Buru Nababan, Bapak MHP Simatupang, Ibu Natalia Widiati, Bapak Eko Anugroho, Ibu Ade Friskauli Buru Sianipar, Saudara Yohanes Filsan Panggabean, Bapak Yansan Mulak Nenggolan, Ibu Rispa Roslinawati Boru Lubis, Bapak Benyamin Robert Ishak, Saudara Edianto Butar-Butar, Saudari Suri Mutiha Impola Pesta Boru Sitompul, Bapak Lekius Mas Paitela, dan Ibu Artafeli Meliana Boru Siahaan. Kami percaya ya Allah, berkat berupa pertambahan usia ini adalah sebagai bentuk cinta kasih-Mu kepada mereka. Tentulah Engkau juga berkenan untuk menambahkan sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pun menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidupnya penuh dengan ungkapan syukur dan menjadikan mereka sebagai saksi atas kasih dan kemurahan Allah. Untuk hari-hari yang masih mereka jalani, biarlah Engkau juga tetap memberikan segala yang mereka butuhkan. Kami bersyukur atas orang tua kami yang telah Engkau jadikan sebagai contoh hidup takut akan Allah. Biarlah generasi-generasi yang lebih muda mampu meneladaninya sesuai kehendak Allah. Kami bersyukur untuk generasi-generasi muda, harapan bagi masa depan. Kami percaya Engkau sendirilah yang akan menjaga, menuntun, dan membentuk mereka menjadi anak-anak masa depan yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Kami bersyukur untuk beragam aktivitas pelayanan yang masih dapat kami lakukan di tengah-tengah situasi yang amat membatasi ruang gerak kami. Kami bersyukur karena hikmat Allah lah yang memampukan kami tetap dapat berkarya demi kemuliaan Allah. Maka biarlah semua ini menjadi karya yang berkenan di hadapan Allah, karya yang memberikan kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur untuk begitu banyak berkat Allah yang lain yang tidak mampu kami rinci satu demi satu. Ya Allah, sumber segala berkat, dalam rasa syukur kami ini kami mengingat pula ada anak-anak-Mu yang saat ini dalam kondisi usia lanjut dan kurang sehat. Di antaranya adalah Bapak Yopi Teteleta, Ibu Tio Mintar Burgultom, Saudara Rudolf Nababan, Bapak Tambun Maruli Siahaan, Ibu Sautlan Boru Panjaitan, Ibu Supartini Sihombing, Ibu Julita Anita Boru Stompul, Ibu El Simorangkir, Ibu Erna Sairin Daud, Bapak Jalihar Situmorang,
Bapak Marjohan Sihaan, Ibu Dorminali Borugultom, Saudari Rebecca Borus Manjuntak, Saudara Mikael Ganda Anderson Sematupang, Ibu Kristina Kartikasari, dan Ibu Uminastuti. Ya Allah, Engkau tentu tahu betul kebutuhan mereka semua. Kami pun percaya bahwa tentulah Engkau telah merancangkan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Entah itu kebutuhan makanan minuman, obat-obatan, maupun kebutuhan akan pelayanan medis yang baik. Oleh karena itu ya Allah, melampaui segala harapan dan kerinduan kami agar mereka semua dikuatkan dan sehat, kami pun tetap percaya, berserah sepenuhnya hanya kepada kuasa-Mu. Oleh karena itu jadilah kehendak-Mu. Jadilah apa yang terbaik menurut pandangan-Mu. Kami sungguh meyakini dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kami. Sementara itu, berkenanlah Engkau sendiri yang menguatkan kami dan juga anak-anak-Mu yang sedang sakit, agar kondisi ini justru dipandang sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman percaya kami kepada-Mu. Bukan hanya bagi saudara seiman kami yang sakit ya Allah, kami pun berdoa bagi setiap orang di negara ini maupun di dunia ini yang sedang membutuhkan perawatan dan pendampingan-Mu, agar mereka pun dimampukan untuk dapat menjalani kondisi sakitnya dengan tetap bersemangat dan berpengharapan. Lebih khusus lagi, bagi pasien corona yang sedang dalam masa perawatan, biarlah mereka pun dikuatkan untuk dapat menjalaninya hingga tiba waktunya bagi mereka dapat pulih kembali. Bagi para medis, bagi dokter, perawat, ahli laboratorium, dan sebagainya, yang saat ini pun sedang menjalankan perannya dalam rangka membantu penyembuhan dan pemulihan, kiranya Engkau sendirilah yang memampukan mereka melakukan panggilan pelayanannya ini ya Allah. Allah sumber segala berkat, kami pun berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan khusus lainnya. Ada yang sedang berjuang begitu keras untuk mampu bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan hidup sebagai efek dari pandemik ini. Ada yang berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikannya. Ada pula yang merindukan pasangan hidup. Begitu pula ada anak-anak-Mu yang juga begitu berharap akan hadirnya keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Serta ada pula kondisi-kondisi khusus dalam bentuk konflik antar pribadi. Bahkan ada juga mereka yang menjadi korban atas berbagai macam bentuk kekerasan dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Atas semuanya itu ya Allah, tentulah Engkau berkenan mendengarkan, memperhatikan, serta memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Engkau sendirilah yang menyatakan setiap kehendak-Mu itu atas setiap kerinduan mereka. Sebab Engkau lebih tahu yang terbaik atas hidup mereka. Allah penuh kasih untuk setiap pelayan Tuhan di gereja-Mu ini. Baik itu majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi pelayanan, kepanitiaan, baik itu panitia pembangunan, panitia pemilihan majelis jemaat dan pengawas perbendaharaan jemaat, beserta dengan seluruh perangkat tugas pelayanan di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau sendiri yang memperlengkapi agar kami semua tetap setia menjalankan tugas panggilan pelayanan ini demi kemuliaan Allah. Ya Allah, kami pun berdoa bagi gereja-Mu di muka bumi ini, agar kami sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan di dunia ini agar nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang senantiasa dapat menjalani kehidupan yang baik bersama dengan setiap bagian masyarakat di mana kami tinggal. Biarlah kami tetap mewujudkan nilai-nilai cinta kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kami pun berdoa bagi para pemimpin kami, baik mereka yang menjalankan fungsi penegakan hukum, fungsi legislasi maupun eksekutif, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga mereka yang Engkau percayakan untuk membantu menjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat kami. Biarlah di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, mereka semua tetap dapat menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dengan baik. Biarlah Allah sendiri yang menjaga mereka sehingga mereka dijauhkan dari segala yang jahat. Ya Allah yang Maha Kasih, masih ada begitu banyak hal yang belum dapat kami utarakan kepadamu di dalam kesempatan ini. Namun dengan keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau juga adalah Allah yang mengetahui pergumulan-pergumulan terdalam kami. Kami percaya ya Allah, bahwa Engkau selalu menyediakan berkat yang terbaik bagi kami semua. Kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini kepadamu ya Allah, melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari Tuhan, kita bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian penutup PKJ 183.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, berhancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan